Dalam buku Profesor Dr. Edi S.Eka Jati, sosok Sri Baduga Maharaja dibahas dengan porsi yang sangat penting. Pada masa pemerintahannya, yaitu pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi, diakui sebagai puncak kejayaan atau zaman keemasan. Namun ada satu poin penting yang ditekankan oleh Profesor Edi dalam pendekatan sejarahnya. Beliau membedakan dengan tegas antara Sri Baduga Maharaja dan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah sosok legendaris dan mitologis yang hidup dalam cerita rakyat, babat, dan tradisi lisan atau cerita pantun. Dalam mitos, ia digambarkan memiliki kesaktian luar biasa, bisa menghilang atau ngahiang, atau dikaitkan dengan harimau putih. Sedangkan Sri Baduga Maharaja adalah sosok historis yang nyata, dibuktikan oleh sumber-sumber sejarah primer seperti prasasti batu tulis yang dibuat oleh putranya Prabu Surawisesa dan naskah kuno cerita Parahyangan. Sosok Sri Baduga ini berkuasa di kompleks istana atau keraton Sri Baduga Maharaja atau di Pakuan Pajajaran yang dikenal dengan nama Sri Bima Puntanarayana, Madura Suradipati. Namun sayangnya, karena bangunan keraton tersebut telah hancur saat keruntuhan Pajajaran pada tahun 1579, Profesor Edi tidak menyajikan denah arsitektur yang pasti. Jelasannya lebih didasarkan para analisis naskah kuno seperti cerita Parahyangan dan catatan sejarah seperti prasasti batu tulis yang mencatat pembangunan fisik di sekitar ibu kota oleh Sri Baduga. Buku ini berfokus pada sosok historis dari Sri Baduga Maharaja. Berdasarkan sumber-sumber sejarah tersebut, Profesor Edi memaparkan sebagai prasasti gemilang Sri Baduga Maharaja yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang teknokrat, administrator, dan pemimpin yang visioner. Prestasi politik terbesarnya adalah menyatukan kembali dua kerajaan besar di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh yang sebelumnya kerap mengalami pasang surut ketegangan. Ia memusatkan pemerintahannya di Pakuan Pajajaran yang kini merupakan sekitar wilayah kota Bogor, sehingga menciptakan stabilitas politik yang luar biasa. Naskah cerita Parahyangan mencatat masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja dengan kalimat yang sangat positif. Disebutkan bahwa pada masa pemerintahannya, rakyat merasa aman, pertanian makmur dan tidak ada peperangan besar atau bencana yang menyengsarakan rakyat. Keadilan ditegakkan sehingga masyarakat dari berbagai lapisan, Prabu, Rama, Resi dapat menjalankan perannya masing-masing dengan tenang. Dalam buku Profesor Edi ini juga pembaca tidak akan menemukan Sri Baduga Maharaja sebagai sosok sakti mandraguna yang terbang atau berubah menjadi harimau. Sebaliknya, buku ini menceritakan tentang kebesaran yang jauh lebih masuk akal dan mengagumkan. Seorang Raja Agung yang ahli merancang tata kota, membangun infrastruktur air, merawat ekologi hutan, dan menyatukan rakyatnya dalam kedamaian. Itulah sebabnya mengapa nama Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja begitu harum dan dikenang abadi oleh masyarakat Sunda hingga hari ini.